Adegan dimulai dari Anandi yang memarahi Jagdish karena sifatnya yang sombong dan egois. Perbedaan sifat tersebut dimulai setelah ia kuliah di kota. Kemudian Anandi pun bicara kepada Jagdish kalau ia pun bisa melakukan hal itu kalau ia mau. Lalu Anandi pun pergi dari hadapan Jagdish. Jagdish pun termenung pada saat itu. Sepertinya ia pun menyesali tentang apa yang baru saja terjadi. Kemudian Anandi pun menangis pada saat itu. Tak lama kemudian, Jagdish pun datang. Ketika Anandi masuk ke kamar, nampaknya Jagdish langsung mengejarnya. Dan Jagdish berusaha berkali-kali untuk meminta maaf terhadap Anandi sambil ia memegangi telinganya. Kebiasaan yang sering dilakukan jika Jagdish merasa bersalah terhadap Anandi, dan nampaknya Anandi masih tetap menghindar pada saat itu. Tapi nampaknya Jagdish masih tetap ingin meminta maaf terhadap Anandi. Pada saat itu nampaknya Jagdish tidak menyerah. Ia tetap mengejar Anandi seperti kebiasaan di waktu kecil. Jika ia sedang marahan, Jagdish memakai kacamata hitam sambil mengelus rambutnya. Kemudian Anandi yang melihat kejadian itu pun tertawa ketika melihat kelakuan Jagdish pada saat itu. Dan sepertinya pada saat ini Anandi sudah memaafkan Jagdish. Dan nampaknya ia teringat kepada di masa waktu kecilnya dulu. Akhirnya Anandi pada saat itu pun langsung memeluk Jagdish. Jagdish merasa senang karena Anandi telah memaafkannya. Dasar saja Jagdish yang tidak tahu diri. Dan keesokan harinya, ketika Jagdish terbangun dari tidurnya, nampak Anandi sudah tidak ada di sampingnya. Rupanya Anandi pada saat itu sudah pergi ke dapur, yaitu memasak. Kemudian Jagdish mendapat telepon dari Gauri. Nampaknya Gauri sudah sangat sering kali menelepon Jagdish. Sepertinya Gauri memang sudah merasa rindu berat terhadap Jagdish. Lalu pada saat itu Anandi pun langsung sibuk di dapur. Dan ia bilang kepada mertuanya bahwa ia akan membuatkan makanan yang paling enak khusus untuk suami tercinta. Dan pada saat itu juga langsung saja Anandi membawa makanannya ke kamar untuk dikasih kepada Jagdish. Pada saat itu Jagdish baru saja mandi dan ia mengambil satu daripada makanan itu. Namun ia pun membuangnya sambil bilang kepada Jagdish kalau makanan ini banyak lemaknya. Wah, senang sekali ya guys, itu si Jagdish. Ketika Anandi menyaksikan hal tersebut, Anandi merasa kecewa terhadap Jagdish atas apa yang baru saja dilakukannya itu. Melihat Jagdish seperti itu, akhirnya makanan pun dibawanya kembali ke dapur. Sambil Anandi pun di dalam pikirannya, ia berpikir jika Jagdish kali ini sungguh berbeda. Ia sangat tidak menghargai apa yang telah istrinya lakukan. Wah, senang banget ini Jagdish ya. Sepertinya gara-gara Gauri lah Jagdish seperti ini. Ketika sesampainya di dapur, Ibu Sumitra pun menanyakan mengapa jika makanannya dibawa kembali. Kemudian Anandi bilang jika Jagdish saat ini belum mau makan. Dan kemudian nenek Kalyani menyuruh kepada Anandi untuk selalu menemani Jagdish. Dan padahal pada saat itu Anandi mau pergi ke sekolah. Di sisi lain Gauri nampak nelpon terhadap Jagdish. Dan pada saat itu Jagdish pun langsung membalas teleponnya dari Gauri itu. Wah, nampaknya Gauri sudah merasa kangen banget sama Jagdish. Mungkin satu hari ada 100 kali mungkin dia nelpon. Dan nampaknya ketika asik-asiknya nelpon bersama Gauri, tiba-tiba saja Anandi datang. Dan pada saat itu langsung saja Jagdish menghentikan suara teleponnya itu. Dan Anandi hanya memandanginya saja. Dan pada saat itu Anandi berusaha untuk mengajak Jagdish pergi ke sekolah. Namun nampaknya Jagdish tidak mau.
dan kemudian nampaknya Anandi marah tentang siapa yang diteleponnya. Namun rupanya Anandi pada saat itu hanya bercanda saja. Akhirnya Jagdish merasa senang karena merasa kalau dirinya pada saat ini tidaklah terciduk. Ketika Anandi sedang berada di sekolah, nampak terlihat jika Jagdish pada saat itu dipanggil oleh Nenek Kalyani. Nenek Kalyani menyuruh kepada Jagdish untuk segera membuat keturunan baru. Wah, rupanya Jagdish disuruh Nenek Kalyani untuk enak-enak bersenang-senang bersama Anandi. Namun pada saat itu nampaknya Jagdish menolaknya karena ia merasa dirinya masih muda dan ingin kuliah dulu di kedokteran. Akhirnya Jagdish pun pergi meninggalkan Nenek Kalyani. Di sisi lain, ketika Ibu Sumitra sedang berjalan, nampaknya Ibu Sumitra kepentok, terkena sopa, dan akhirnya jatuh. Kemudian Jagdish yang melihat pada saat itu menyatakan kalau Ibu Sumitra sepertinya kekurangan kalsium. Wah, mentang-mentang dokter ngomongnya udah macem-macem. Dan akhirnya Jagdish memarahi Anandi kalau Anandi tidak memperhatikan terhadap ibunya, karena dianggapnya Anandi terlalu sibuk dengan sekolahannya. Lalu Ibu Sumitra tidak terima dengan dimarahinya Anandi oleh Jagdish. Ibu Sumitra mengatakan kepada Jagdish kalau Anandi orangnya sangat baik. Justru sebaliknya, kamu yang tidak memperhatikan Anandi. Sehingga Anandi Mama lihat sering melamun sendiri karena selalu kamu tinggalkan. Begitu ungkap Ibu Sumitra terhadap Anandi. Namun rupanya Jagdish tidak ingin mendengar ucapan atau omelan dari ibunya itu. Dan akhirnya Jagdish pun pergi ke kamarnya.